Oke, baik, tadi kita sudah mendengarkan juga bagaimana perjalanan seorang Presma hingga menjadi seorang presiden mahasiswa di Universitas Askia. Nah, selanjutnya tentu pasti ada tantangan dan juga permasalahan yang mungkin sulit terselesaikan atau sulit untuk dihadapi gitu. Nah, pertanyaan bagaimana nih seorang Presma untuk menghadapi permasalahan yang terjadi baik di kepengurusannya ataupun di lingkungan kampus? Oke, jadi kalau ujian atau tantangan itu hal yang wajar gitu, hal yang biasa kita temui gitu. Tapi balik lagi pada kita bagaimana respon kita terhadap masalah atau ujian yang diberikan gitu. Kalau kita berkaca dengan yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran itu ya, Allah tidak akan menguji suatu hamba melebihi batas kemampuannya gitu. Nah, tentu seperti itu juga. Kalau kita berkaca dengan hal itu, maka kita bisa melewati itu semua gitu. Dengan cara bagaimana? Pertama, itu permasalahan muncul ada sebab dan akibat gitu ya. Tentu tidak mungkin ada api kalau tidak ada tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api gitu. Nah, seperti itu juga gitu. Kalau misalnya ada permasalahan, contohnya ada dinamika yang begitu nampak itu ya di kampus ataupun di dalam kepengurusan, hanya ada satu cara gitu ya. Pertama, kita mengadakan pendekatan lagi gitu untuk bagaimana merangkul orang ini seperti itu. Ada beberapa dengan cara. Pertama, kita di kampus diajarkan dengan sistem kekeluargaan, bagaimana untuk mencari solusi sebaik mungkin gitu. Nah, tentu ada hal-hal langkah-langkah gitulah ya. Kalau kita di BEM itu tentu pertama kita membangun komunikasi aja gitu. Kalau misalnya terjadi miskomunikasi, itu merupakan pemecah itu yang menyebabkan terjadinya ujian atau tantangan gitu, mengakibatkan dinamika gitu, apalagi terjadinya miskomunikasi. Nah, karena bagaimana puncak tertinggi dalam organisasi itulah komunikasi gitu ya. Mungkin itu saja gitu. Oke, nah setelah berhasil ya seorang Presma melewati beberapa tantangan, dan tentu jika ada tantangan permasalahan tentu ada solusinya ya Pres ya. Dan itu bakalan kita hadapi sama-sama. Apalagi seorang pemimpin juga harus ya memikirkan bagaimana titik tengahnya atau jalan tengahnya suatu permasalahan tersebut. Nah, setelah beberapa banyak ya organisasi yang seorang Presma ikuti, mulai dari Hima mungkin yang Pres ya, hingga menjadi keluarga dari MPM, kemudian juga yang terakhir ini adalah dari BEM. Nah, tentu dengar-dengarnya Presma juga seorang mahasiswa akhir ya, mahasiswa akhir, dan insya Allah tahun ini bakalan wisuda dengannya. Kita doakan saja. Nah, tentu sudah lepas dari semua jabatan di kampus ya Pres. Nah, jadi apa nih planning Pres selanjutnya atau rencana Pres selanjutnya setelah keluar dari semua jabatan gitu di organisasi? Ini pertanyaan sangat menarik ya gitu. Coba untuk menantang kita gitu. Kalau kita ditanya terkait dengan planning gitu, tentu kita pribadi ada planning gitu. Jadi kalau untuk planning kita ke depan itu masih tetap mencari organisasi gitu ya. Karena bagaimana? Kalau misalnya kita langsung terlepas dari BEM dan tidak muncul ke permukaan, itu sangat disayangkan sekali itu. Maka otomatis potensi kita akan tenggelam gitu, akan lama-lama akan hilang itu. Jadi tentu kita akan mencari atau bahkan mungkin nantilah itu kita lihat ya siapa yang akan menarik saya selanjutnya gitu. Karena bagaimana? Pasti ada daya tarik tersendiri bagi kita gitu. Itu tapi sekarang ini mungkin kita fokus saja dulu gitu. Fokus untuk bagaimana menyelesaikan tugas akhir gitu. Karena sangat disayangkan nanti kita akan berbicara panjang atau jauh ke masa depan, namun tetap skripsi kita terbengkalai gitu. Harapannya kita selesai skripsi baru kita atur planning untuk itu gitu. Jadi kalau berbicara dengan planning tentu baik rencana gitu kata Allah itu rencana aku kata Allah gitu. Jadi sejauh apapun kita merencanakan ini dan lain sebagainya, tetap rencana Allah itu yang terbaik. Mungkin itu ya. Oke, baik, berarti Presma tidak ingin terlalu panjang ya Presma, mungkin terlalu panjang karena mau fokus juga ke skripsi. Nah selanjutnya nih ketika sudah melewati beberapa organisasi, rintangan gitu. Nah, apa nih pengalaman dari seorang Presma, pengalaman terbaiknya lah di organisasi gitu, yang menjadikan seorang Presma berpikir, oh saya sudah sampai di titik ini, dulu saya nggak bisa ini, ternyata bisa ini gitu. Ini capaian terbaik ya. Kalau dibilang capaian terbaik itu ya kan,
kalau dibilang capaian terbaik, tentu hari ini juga merupakan capaian terbaik gitu. Tapi bagaimana ketika suara kita ini, suara yang kita ini adalah suara rakyat gitu, bukan suara atas emosional kita atau ego kita gitu. Memang kita murni gitu. Ketika kita turun ke jalan contohnya gitu ya, ketika kita turun ke jalan membawa keresahan yang ada di lingkungan masyarakat gitu, ketika kita berjuang untuk bagaimana hak-hak rakyat selalu bisa hak-hak rakyat ini sampai kepada pemerintah gitu, seperti ketika kita mengadakan aksi unjuk rasa, aksi terkait dengan kenaikan ini dan sebagainya gitu, itu merupakan satu pencapaian sangat luar biasa gitu. Seperti beberapa bulan yang lalu kita mengadakan itu September Hitam gitu, Indonesia Cemas dan sebagainya gitu, itu merupakan pencapaian paling tertinggi bagi kita gitu. Dan hari ini pencapaian tertinggi bagi kita itu adalah merupakan bagaimana kita untuk bermanfaat untuk orang lain gitu. Karena saya masih teringat dengan hadis Nabi itu ya, mana khairun nas anfa'uhum linnas gitu, sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat. Nah, jadi kalau saya melihat dan saya berkaca mungkin untuk kebermanfaatan yang saya buat, saya rasa udah cukup untuk Indonesia Askia ini itu. Namun tentu tidak cukup juga gitu. Dengan adanya habis dari sini, tentu kita harus juga tetap menyebar kebaikan. Setidaknya selesai dari Universitas Askia, harapannya kita keluar ke dunia masyarakat lagi gitu, dunia pasca kampus. Setelah kita kampus, setelah kita di universitas, situlah dunia yang sebenar-benarnya gitu. Kita akan bagaimana di situ untuk berbaur, untuk bagaimana menyebarkan kebermanfaatan kepada orang lain di sekitar itu. Jawabannya sangat luar biasa sekali ya Pres ya. Ternyata ya menjadi pemimpin itu bukan suatu hal yang gampang dan sangat banyak tantangannya. Walaupun kita sudah menurut kita sudah baik ya Pres, tapi pasti ada juga yang bakalan menerima kritikan, saran sebagai Presma. Jadi sebagai Presma juga harus bisa kebal ya Pres dengan berbagai tantangan dan tajam-tajam dari luar itu. Nah, oke. Dari perjalanan Pres tadi yang panjang juga sudah menceritakan bagaimana sulitnya untuk menjadi seorang pemimpin, memimpin diri sendiri dan juga memimpin orang lain gitu ya. Nah, apa nih pesan Presma untuk teman-teman khususnya di Universitas Askia tentang leader ini? Oke. Jadi kawan-kawan semuanya gitu ya, menjadi leader itu memang tidaklah mudah gitu. Kenapa saya bilang seperti itu? Pertama, kita harus menjadi leader untuk diri kita sendiri itu, kemudian leader untuk di keluarga kita, kemudian lingkungan kita gitu. Karena memang dalam hadis itu dijelaskan bahwasanya setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya gitu. Dan kali ini ketika kita menjadi seorang leader, namanya memang kita benar-benar leader yang sesungguhnya gitu, dimana kita menampakkan jati diri kita, dimana kita tidak ada membawa kepentingan pribadi gitu ya. Kalau untuk pesan sebenarnya saya ingin sampaikan gitu, tidak ada yang tidak bisa kita capai, tapi apa solusinya gitu. Seperti di dalam pepatah mengatakan itu ya, where there is a way gitu, di mana ada kemauan pasti ada jalan gitu ya. Kemudian dalam hadis juga dijelaskan, atau ya sebuah hadis gitu dijelaskan juga, manjak dawajada gitu, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan sukses gitu. Dan mungkin balik lagi kepada kita aja gitu, itu bagaimana mencoba atau berani untuk untuk berkembang lebih jauh gitu. Untuk bagaimana contohnya yang paling penting dalam seorang pemimpin adalah keberanian. Keberanian itu merupakan yang paling yang paling perlu ditanamkan kepada kita. Kemudian etika kita bagaimana, seperti apa gitu. Karena bagaimana gitu, cuma kita mempunyai ilmu tinggi kalau kita mempunyai adab gitu. Harapannya kita bisa menyelaraskan itu semua yang tadi gitu. Mulai dari ketika kita ingin menjadi seorang pemimpin, bagaimana kita mengontrol diri kita, bagaimana mengontrol keluarga, kemudian bagaimana dengan lingkungan kita gitu ya. Kemudian bagaimana untuk mencoba belajar, berproses untuk menjadi seorang pemimpin gitu. Karena menjadi seorang pemimpin di puncak tertinggi hari ini itu tidak mungkin dari langkah 1 langsung ke langkah 10, tentu tidak. Tapi kita harus menapaki tangga 1, tangga 2, tangga 3. Namun untuk mencapai nilai 10 atau tangga 10 itu tidak harus dengan angka 1 saja gitu. Namun bisa jadi 5 tambah 5, namun bisa jadi 4 tambah 6 gitu ya. Nah, mungkin itu
kalau untuk menjadi seorang pemimpin pesan itu. Oke, jadi semoga teman-teman semuanya bisa ya untuk menerapkan beberapa hal-hal positif dari seorang pemimpin kita, Prisma kita di BEM Universitas Askia ini. Nah, juga mungkin kita minta lah sedikit closing statementnya dari Prisma kita sebagai penutup podcast kita hari ini. Oke kawan-kawan, ini closing statement ya. Jadi kalau untuk kita seorang mahasiswa tentu gitu ya, karena bagaimana saya ingin sampaikan, saya sampai tadi di awal itu khairun nas anfa'uhum linnas gitu, sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat gitu. Harapannya kita tidak bisa bermanfaat untuk orang lain, setidaknya kita bermanfaat untuk diri kita sendiri aja ya gitu. Nah terkhusus itu aja gitu. Ingin itu kita semua gitu bisa menjadi orang-orang yang bermanfaat gitu. Nah kalau untuk closing statement gitu ya, closing statement itu tuh hari ini gitu, dari sekian banyaknya tadi percakapan kita ya, atau motivasi atau sejarah yang saya sampaikan, harapannya bisa membangkitkan nilai-nilai kepemimpinan yang ada pada diri kawan-kawan semuanya di mahasiswa Universitas Askia gitu. Karena menjadi seorang pemimpin itu butuh proses gitu, menjadi seorang pemimpin itu butuh perjuangan gitu, butuh dan akan melewati tantangan-tantangan yang begitu atau ujian-ujian yang begitu sangat-sangat luar biasa gitu. Mungkin itu ya closing statement terakhir gitu. Jadi closing statement terakhir gitu ya. Jadi tetap berani mencoba, tetap berani untuk bangkit. Jangan hanya duduk diam menjadi mahasiswa yang kura-kura atau kupu-kupu gitu ya. Kuliah pulang, kuliah rapat gitu. Namun satu kata kawan-kawan semuanya, redupkanlah perjuanganmu jika Tuhan menginginkannya redup. Namun bukan hari ini, melainkan jadilah pelaku sejarah, bergerak atau tergantikan. Mungkin pilihannya sama kawan-kawan semuanya dari kata-kata yang terakhir gitu ya, bergerak atau tergantikan. Mungkin itu saja ya closing statement dari saya gitu. Kembalikan itu. Oke, Masya Allah luar biasa ya sharing kita hari ini ya Pres ya. Begitu panjang juga perjalanan Presma di organisasi dan juga tidak dilakukan lagi gitu ya, bagaimana leadershipnya dari seorang Presma ini. Nah, mungkin teman-teman di podcast kita kali ini adalah podcast perdana ya Pres. Makanya kita memperkenalkan dulu gitu siapa pemimpin dari BMKM Universitas Askia ini. Nah semoga teman-teman juga dapat bermanfaatnya di obrolan kita hari ini saya dengan Presma, dan mungkin nanti semoga teman-teman tidak bosan juga untuk menunggu dari episode selanjutnya di podcast BMKM ini. Nah terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton, khususnya untuk mahasiswa Universitas Askia. Semoga terus semangat menjalani aktivitas dan perlu teman-teman ketahui juga bagaimana pentingnya ya Pres ya menjadi seorang pemimpin yang tidak hanya seorang pemimpin tapi juga menerapkan nilai-nilai yang kebermanfaatan. Oke.